oke, misalnya ini ya, kita buat Rn atau Cn itu adalah ruang, tadi kan ruang bernorma yang lengkap. Berarti tunjukkan bahwa Rn itu ruang vektor atau ruang linier. Yang kedua, tunjukkan bahwa normnya tadi memenuhi N1 sampai N4. Kemudian yang ketiga, ini kita tunjukkan seperti ini. Setiap barisan kausi di Rn itu konvergen ya. Setiap barisan kausinya. Tapi dipandang sebagai ruang metrik. Jadi ini tinggal menambahkan gini. Ambil sembarang, mana? Nah ini sebentar ya, ini ya. Kita pandang itu consider. Jadi ambil sembarang, kalau saya biasanya mengatakan begitu ya. Ambil sembarang barisan kausi di dalam Rn. Nah, kemudian barisannya itu, jadi barisan, perhatikan kalau saya mengambil barisan kausi, ini jadi saya tulis gini. Ini agak susah gitu ya, memang agak susah menerangkannya. XM ini, perhatikan, XM ini adalah di RM. RN, sorry, di RN. Perhatikan, kalau berada di RN, berarti XM itu kita pecah menjadi N tuple. Makanya ini muncul begini. XM-nya itu menjadi, ini boleh kita menggunakan notasi yang lain. Alfa 1M, alfa 2M, sampai berhenti di Rn, karena N tuple-nya ada N. Nah itu. Jadi ini ya, kalau ini kan X. X di dalam Rn, berarti X-nya itu adalah Si1, Si2, Si3, Si4 sampai Si N, gitu kan. Kemudian Z itu juga demikian. Di Rn berarti dia N tuple. Misalnya ini eta 1, eta 2, eta 3 sampai eta N. Nah, kalau barisannya yang diambil, XM ini berada di sini. Rn, maka XM ini adalah N tuple-nya tadi. Nah, ini kita menggunakan notasi yang berbeda. Jadi kalau X1 gimana, Bu? Kalau X1 yang berubah ininya. Jadi Si1 1, Si2 1. Jadi ininya tetap. Kalau X2 berarti ini nanti Si1 2, Si2 2 sampai Cn di sini 2. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian karena XM-nya ini adalah barisan kausi, nah ini kita menggunakan definisinya. Maka apa? Untuk setiap epsilon ada bilangan asli gitu kan, sehingga untuk setiap MR lebih besar atau sama dengan boleh N itu berlaku. Nah, karena di ruang norm itu kita punya ini. Nah, ini kan XM, ini XM tuh ya, normnya ini kan sama dengan ini. Nah, di sini sudah kita tahu semua. Rumusnya apa tadi? Kalau X, Y itu rumusnya ini. Si J min eta J kuadrat. Itu kalau dia 2 ya. Ini kalau tadi mana? Oh, ini kita, iya betul. Ini 2 pangkat setengah, sorry. Ini yang N ya. Nah, kalau di sini XM, perhatikan, berarti ini tadi. Nah, ini tadi apa? Si J. J-nya berjalan dari 1 sampai N. Ini M. Ini ngikuti, kalau ini R, kalau kita ambil R ya ini adalah R. Kalau kita menggunakan huruf, jangan N ya, karena supaya tidak rancu dengan ini. Nah, sama kan? Ini lebih kecil dari epsilon. Oke, jadi pelan-pelan. Jadi ambil sembarang barisan kausi di X besar atau di Rn tadi. XM ini berada di Rn, maka XM-nya ditulis sebagai pasangan berurutan sampai dengan N. Nah ini, yang penting ini. XM itu tahu di sini. Ininya berjalan sampai N karena Rn. Kalau R3 ya berjalannya sampai 3. Ini tetap. Jadi M itu, nah M-nya tetap. X1 juga demikian, X2 juga ininya tetap. Oke. Kalau sudah, sebentar, kalau sudah, sekarang kita olah. Ini tadi sudah ditulis. Ini lebih kecil dari epsilon gitu ya. Kalau ini lebih kecil dari epsilon, apa yang kita perhatikan? Ini lebih kecil dari epsilon secara otomatis yang berada di dalam ini, yang berada di dalam akar pasti juga lebih kecil dari epsilon. Oke, coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi cerita sudah dimengerti ya. Tadi sampai di mana? Oke, ini tadi sudah dimengerti. Halo, atau di screenshot dulu boleh, nanti dipelajari lagi di rumah. Atau kalau tidak nanti dibuka lagi videonya kalau mau ya. Kalau tidak mau ya di screenshot aja yang sudah saya orek-orek di sini. Oke, ini saya hapus ya supaya gampang
kita menerangkan. Nah, tadi kalau ini lebih kecil dari epsilon, berarti otomatis di dalam akar ini pasti lebih kecil apa? Atau kita boleh membuat begini. Ini akan lebih kecil, ini dikuadratkan, boleh. Sehingga ini menjadi epsilon kuadrat, boleh. Atau kalau saya mengatakan ini pasti lebih kecil dari epsilon di dalamnya. Otomatis ini nanti dia akan lebih kecil dari epsilon. Ya, kalau ini lebih mudah karena nanti ini, bentar ya saya bisa tuliskan, kita masih punya ini ya di matematika 1 ya. Ini kuadrat itu sama dengan X-nya ini dikuadratkan. Jadi lebih mudah kita pakai ini. Ini kuadrat lebih kecil dari epsilon kuadrat. Sehingga nilai mutlaksnya ini, kenapa kok nilai mutlak Bu? Karena nanti kita bawa ke R. Nah, di sini kan, ini kuadrat lebih kecil epsilon, maka ini nilai mutlaksnya tadi lebih kecil dari epsilon. Nah, ini berada di mana? Ini berada di dalam fieldnya. Kalau tadi bernilai real, berarti di dalam R. Nah, otomatis, nah di bawah ini akan kita lihat, ini membuktikan bahwa untuk setiap J, nah J itu kita ambil sembarang kemudian tetap. Diam gitu maksudnya. Kalau J-nya saya ambil 1, berarti di sini C1M, C1R. Kalau saya ambil J-nya 2, berarti berhenti. J, C2M, C2R. Makanya di sini untuk setiap J tetap. Jadi ketika saya mengambil sembarang J, kemudian saya bilang tetap. Jadi dia tidak berjalan begitu ya. Oke, sehingga ini nilai mutlak dari si CM minus si CR-nya tadi lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau ini lebih kecil dari epsilon, maka barisannya ini si C1, si C2. Jadi barisan ini merupakan barisan Cauchy. Ya kan, kita masih ingat. Kalau Cauchy itu kan gini, kita punya dulu. Yang mana sebentar? Masih ingat ya dulu, XM minus XR boleh lebih kecil dari epsilon. Dengan kata lain, kita mengatakan XM ini adalah barisan Cauchy, kan gitu. Kalau konvergen kan XM min X, gitu kan. Kalau ini barisan Cauchy, nah ini juga demikian. XJM minus XJR, nah ini lebih kecil dari epsilon. Berarti ini XJ1, XJ2, dan seterusnya adalah barisan Cauchy di R. Karena kita tahu bahwa R adalah lengkap, maka menurut teorema ini, maksudnya yang saya bilang tadi, di R itu setiap barisan Cauchy-nya konvergen, ataupun sebaliknya, setiap barisan konvergen adalah Cauchy. Sehingga ini dijamin konvergen. Nanti dilihat teoremanya adalah ini. Seperti di real 1. Oke. Berarti apa kalau dia konvergen? Konvergen berarti kita mesti mengatakan kan waktu dulu XM-nya konvergen kemana? Ke X misalnya. Nah, ini juga XJM-nya konvergen kemana? Ke si J. Kenapa kok si J? Karena tadi diambil sembarang J dan J-nya tetap gitu ya. Jadi ini masih terkait dengan ini. Si JM-nya itu konvergen ke si J untuk M mendekati tak hingga. Gitu kan? Nah, kemudian, nah ini kita definisikan. X ini, X ini, kita ke atas. Nah, sekarang kita definisikan ini tadi. Nah, X-nya ini, sekarang XJ-nya tadi kita uraikan di situ ya. X1, X-nya adalah sebentar. X itu kita definisikan sebagai X, C1, C2 sampai X, Cn. Ini adalah berada di R. Jelas bahwa X-nya ini anggota Rn. Kita mau menunjukkan bahwa tadi apa? D ini. Nah ini tadi, kalau saya tuliskan lagi, kita akan menunjukkan bahwa barisan Cauchy ini yang kita ambil ini harus konvergen ke X. Jadi barisan Cauchy-nya ini harus konvergen ya. Jadi dari sini tadi barisan Cauchy-nya mana tadi? C tadi. Kita pakai XM-nya tadi. Nah, ini ya. XM-nya tadi bukan DXM DXR lagi, tetapi akan kita tunjukkan bahwa DXM D, X ini lebih kecil dari epsilon, atau X-nya ini berada di ini. Nah, dari 1 tadi berarti kita ambil ini R-nya ya, tadi kan XM, XR, R-nya kita menuju tak hingga, maka dia akan menuju ke X. Kenapa? Karena dia tadi sudah kita tunjukkan bahwa C-nya tadi, si J-nya tadi berada di dalam apa? R tadi yang lengkap tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa X-nya adalah limit dari M dan menunjukkan bahwa dia lengkap. Lengkapnya itu X-nya ini berada di dalam
Rn. Benar ya? Jadi tadi ini konvergen ke ini, gunakan N-nya limitnya tadi, kemudian dia akan konvergen ke ini. X1, X2, X3, terus sampai dengan Xn. Nah, di situ ya. Ini kan masih Xj tadi. Jadi X1, ini juga nanti X2, ini sudah mendekati ke C2, sini sampai dengan ini. Jelas bahwa ini tadi berada di Rn. Oke, seperti itu. Jadi cara membuktikannya itu nanti urutannya seperti itu ya. Jadi pertama ya kalau kita lihat sebentar. Ini paling lebih lebih susah ya kalau yang RN itu RN atau LP atau L2 itu agak susah. Jadi langkah pertama adalah ambil sembarang barisan Cauchy di sini. Nah, ini ya. Ambil sebarang barisan Cauchy di Rn. Tulis XM-nya tadi apa? Karena dia berada di Rn, berarti dia merupakan pasangan ini tadi. Jadi XM-nya taruh di atas. Nah, seperti itu. Kalau saya ambil X2, ini juga ini C2, C2 ini yang berjalan sampai N. Oke. Karena XM-nya tadi adalah barisan Cauchy, menurut definisinya, berarti untuk setiap epsilon dan seterusnya ini tadi, ini tinggal ditambahkan tadi, pakai norm tadi boleh pakai normnya itu tadi ya. DXM XR sama dengan norm XM minus XR sama dengan ini. Dari mana ini tadi? Dari definisinya ini. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah, kemudian tadi apa artinya tadi? Kalau ini lebih kecil dari epsilon, kemudian dikuadratkan tadi boleh gitu ya. Ini menjadi lebih kecil epsilon kuadrat. Kemudian ini dinilai mutlak tadi, sudah saya jelaskan ini lebih kecil epsilon. Ini di R atau di fieldnya. Dengan demikian dia merupakan barisan Cauchy. Karena di R berarti dia konvergen. J-nya tadi sembarang tetapi tetap. Ambil saya J. Oh, berarti dia konvergen ke si J. Kalau diurutkan boleh, Mbak. Misalnya ini saya ambil satu, Bu. C1M konvergen ke C1. C2M konvergen ke C2. C3M konvergen ke C3. Sampai ke CN itu konvergen ke CN. Nah, itu kita tuliskan sebagai X tadi. Berarti jelaskan bahwa C1, C2, C3 sampai Cn tadi berada di dalam Rn. Dengan demikian, dengan menggunakan persamaan ini tadi, satu ini tadi untuk R mendekati tak hingga, maka ini mendekati X tadi definisinya. Sehingga di sini XM, X lebih kecil dari epsilon. Atau dengan kata lain, ini konvergen ke X. Ya, seperti itu. Oke. Jadi memang agak harus belajarnya harus pelan ini. Pelan-pelan dipelajari. Ini juga hampir sama. Mudah-mudahan ini lebih mudah karena ini terkait dengan suprimum. Kemarin sudah ada yang maju, kalau tidak salah, tetapi yang terkait dengan CAB gitu ya kemarin. Ini juga langkahnya sama. Ini didefinisikan dulu, ini kemudian dikasih norm. DXM XN sama dengan norm XM min XN itu sama dengan suprimumnya ini. Mengikuti ini tadi. Ya. Ini tadi sama. Cuma ini tadi XM-nya tadi berada di mana? Di L tak hingga. Kalau L tak hingga ini tidak berhenti di N, tapi dan seterusnya. Jadi C1, C2M, C3M, terus dan seterusnya. Langkahnya mirip seperti yang di atas tadi. Jadi tidak perlu saya, nah ini tunjukkan dia terbatas. Nanti belajar dari sini. Boleh. Kalau kalian bingung ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ambil translate-nya silahkan. Maksudnya kan kesulitannya kan mungkin di sini aja. Kalau yang ininya kan kodenya sama, notasinya gitu ya. Ini C itu adalah baris sembarang himpunan semua barisan yang konvergen ke mana? Ke real atau ke apa? Ke kompleks. Kalau ini kompleks. Kalau C0 ada nolnya di bawah itu himpunan semua barisan yang konvergen ke zero. Zeronya itu adalah vektor. Jadi kalau dia di kita berbicara di Rn ya berarti dia konvergennya ke 0,0,0,0 dan sampai dengan n. Nah, ini juga ada cara membuktikannya. Ada semua kalau di Kresik itu bagus jadi untuk belajar, cuma kalau kalian mungkin tidak terlalu paham dengan bahasa ini ya silahkan diterjemahkan sendiri dengan menggunakan translate. Langkahnya sudah ada semua. Situ ya. Nah, LP ini yang biasa seperti Rn juga tetapi apa? Ininya. Nah, ini ya bedanya ada di sini. Kalau tadi apa di sini? 2
di sini 2 gitu kan, kalau Rn, ini sampai dengan N. Nah, jadi langkahnya sama. Sama seperti itu tadi, mirip dengan yang Rn. Ini tadi kalau Rn itu N, ininya 2, ininya 2. Kalau P ya ini P, ini sampai tak hingga. Jadi himpunan semua barisan yang sigma X ininya gitu ya, pangkat P itu berhingga gitu ya, atau bahasanya terbatasnya, coba langkahnya mirip mirip dengan yang itu. Nah, ini kan ini adalah barisan kaos C, di mana di R atau di C yang lengkap gitu ya. Kemudian sama, ceritanya sama, lebih lengkap yang tadi. Nah, ini ya. Nah, sama. Terus untuk menunjukkan ini agak berbeda sedikit. Nah, ini tapi langkahnya sama. Nah, ini boleh nanti dipelajari sendiri. Nah, yang CAP kemarin sudah ada yang maju di sini menggunakan suprimum, silahkan buka lagi catatannya, boleh. Nah, itu ya. Oke, ini sampai dengan CAB, dan yang tidak lengkap pun ruang banah, ruang bernorma yang tidak lengkap itu juga bukan merupakan ruang banah. Ini kan kemarin ada contohnya ya kemarin ya. Nah, itu. Ini boleh mungkin mau ditampilkan satu lagi, silahkan. Ini yang kemarin ya. Nah, ini yang sudah dijelaskan. Atau coba ini yang LP, boleh. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi ruang bana itu adalah ruang bernorma yang lengkap. Mungkin kita sampai di situ ya. Karena kalau yang teori-teorinya itu berbicara nanti sudah operator gitu atau completion gitu ya. Berbicaranya ruang normnya, ini sudah ruang linier, operator linier, sorry. Operator linier itu sudah masuk di sini. Nah, ini sudah lebih lanjut. Nah, ini sudah ada. Mungkin nanti bisa dilihat di ringkasannya Pak Yunus itu ada. Mungkin saya berikan beberapa definisi di ruang norm gitu ya. Nah, ini sebentar. Konvergensi. Ya, hanya itu saja ya. Hanya itu saja. Nanti sudah masuk ke ruang bernorma yang berdimensi hingga. Itu yang di fotokopi kemarin itu ada semua. Karena waktu itu kita harus jelaskan sampai di situ. Jadi ruang bernorma yang berhingga itu yang mana, ruang bernorma yang tak berhingga itu apa, kemudian ada subspace yang tidak close, yang tidak tertutup itu apa. Semuanya ada karena memang kita belajar satu semester itu ya. Satu buku itu tidak semua, tetapi kita mengambilnya satu semester gitu ya. Oke. Jadi agak berbeda gitu ya. Oke. Ini misalnya apa ini LP tadi, coba. Ini juga sama caranya seperti tadi. Coba kalau kita lihat cara mencari, cara menunjukkan dia lengkap. Jadi intinya kalau ditanya gitu ya, bagaimana cara menunjukkan kelengkapan? Itu secara global adalah ambil barisan Cauchy, tunjukkan bahwa barisan Cauchy-nya tadi konvergen, dan konvergensinya itu harus masuk di dalam LP misalnya begitu. Itu hanya globalnya itu seperti itu. Jadi kalau analisis itu kan begitu, bagaimana cara menunjukkan titik tetap misalnya. Oh, titik tetap itu saya membentuk barisan yang iterasi. Barisan iterasi terus gitu. Kemudian iterasinya bersama dengan numerik gitu ya. Terus gitu kita ringkas-ringkas kemudian muncul barisan kontraktif. Jadi Anda mau kontraktif yang di situ nanti lama-lama dia akan menuju ke suatu nilai gitu ya. Nah, kalau nilainya tunggal maka kita nyatakan unik gitu. Intinya seperti itu semua. Jadi ini begitu. Kalau ini berarti ambil sembarang barisan Cauchy di LP. Kemudian kita bertanya lagi. Berarti kalau XM-nya ini di LP, tadi karena LP tadi adalah barisan, di mana sigma XK-nya, pangkat P-nya itu adalah berhingga, maka XM-nya ini juga ini berada di dalam LP. LP tadi apa? Nah, ini barisannya terus ini tidak berhenti sampai N ya. XM berarti C1M, C2M sampai dan seterusnya. Kalau X2 berarti C12 gitu ya, C22, C33 dan seterusnya. Ini 4 juga demikian. Jadi ini yang berjalan. Yang ini berjalan sampai dan seterusnya, ini tetap. Tergantung ngambilnya tadi. X1, X2, X3 gitu ya. Kalau barisan kan gitu, X1, X2. Jadi kalau saya tulis gini sebentar. Ini jadi agak kalau ditulis itu begini. Kalau saya menuliskan kan begini. Sorry. Nah, misalnya gini kan. Barisannya kan gini, X1, X2, X3 gitu kan. Dan seterusnya XM, koma dan seterusnya gitu kan. Nah, X1 ini
Kalau saya tuliskan, ini kan nah ini kan berada di LP, maka ini akan membuat suatu barisan seperti ini. Nah, bentuknya nanti menjadi gini. Misalnya saya buat si satu di sini satu gitu loh. Atau kalau saya tulis anu aja ya, oke saya hapus saja sebentar. Saya hapus mana iris ini. Nah, saya hapus saja ini. Nah, misalnya saya tulis aja yang gampang, misalnya alfa atau apa gitu ya. Alfa satu, satu gitu loh. Kemudian alfa dua, satu. Ini tetap. Alfa tiga, satu. Terus begini. Dan seterusnya. Nanti kalau ini, kalau ditulis lagi di bawahnya lagi, nanti alfa satu di sininya dua. Alfa dua di sininya dua, alfa 3 di sininya 2 gitu ya. Terus seperti itu. Oke, ngerti ya? Maksudnya seperti itu. Jadi barisan ini yang elemennya elemen ini membentuk barisan lagi. Jadi ini kan barisan, oke. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu barisan. Nah, elemennya dari barisan ini membentuk barisan lagi. Kalau Rn tadi hanya n tuple saja, berhentinya sampai alfa n gitu ya. Nah, ini. Terus artinya apa? Seperti tadi, untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli, sehingga untuk setiap nm yang lebih besar atau sama dengan n berlaku. Ini dituliskan di sini. Normnya xm minus xm gitu ya. Nah, sama dengan ini. Dari mana ini Bu? Ya sudah kita definisikan gitu ya. Kita sudah mendefinisikan dulu. Ini kan definisinya seperti ini. D lebih kecil epsilon. Terus untuk setiap C, 1, 2, dan seterusnya kita peroleh. Nah ini. Ya, ini boleh di screenshot dulu boleh atau dicatat. Karena tulisannya jelek di sini ya. Oke. Ini kalau online itu ya seperti ini ya. Bayangkan ini kemarin itu saya nulis itu seperti ini semua. Makanya saya biasanya kalau matematik saya tidak pernah nulis seperti ini. Saya langsung di whiteboardnya. Itu lebih lebih mudah difahami. Kalau ini nanti di whiteboardnya kita tidak anu ya lebih lebih mudah pakai ini. Oke, jadi sudah ya. Berarti kalau ini kita tinggal mengambil ini nilai mutlaksnya ini pasti lebih kecil dari epsilon. Boleh seperti tadi, ini di dalamnya ini lebih kecil epsilon dulu. Kemudian pasti kalau ini sigmanya lebih kecil dari epsilon, ini pasti lebih kecil dari epsilon. Boleh diuraikan dulu seperti itu. Sehingga ini kita peroleh ini. Ya gitu ya. Oke, nanti kalau sudah habis bilang ke saya jamnya jam berapa. Kadang lupa sebentar ya. Oke, ya. Oke ya, ini tadi. Oke, saya hapus ya. Kalau sudah di screenshot, silakan bisa hapus. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Oke, kita lanjut sama seperti tadi. Nah, sama kan? Ambil sembarang C, fix, tetap. Jadi seperti itu. Jadi kita ambil C, kemudian tetapkan dulu. Nah, ini ambil C-nya apa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya boleh. Kemudian dari 4 tadi, kita peroleh seperti tadi, sama. Berarti ini berada di, ini kan ceritanya dibuang ini. Di bagian ini dibuang. Yang pertama tadi. Jadi dia berada di R karena R adalah apa lengkap sehingga barisannya ini adalah barisan Cauchy di dalam R gitu ya. Seperti itu ceritanya tadi ya. Oke, lengkap. Maka dia konvergen kemana? Ke ini. Kemudian gunakan definisinya tadi X misalnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kalau J-nya 1 berarti tadi konvergennya ke C 1. Ini tadi 2 berarti konvergen ke dan seterusnya. Nah, dan kita akan menunjukkan bahwa X-nya ini harus berada di dalam LP. Dan kita menunjukkan tadi konvergensinya ini terbalik. Misalnya konvergensinya itu ke X, X-nya ini berada di dalam LP. Oke. Kemudian dengan menggunakan yang 3 tadi, ini tadi, nah berarti langsung kita ini. Nah, di dalamnya ini lebih kecil dari epsilon pangkat P gitu ya. Untuk N mendekati tak hingga, berarti tadi sudah terbukti bahwa dia konvergen ke X ini tadi. Nah ini ya, ke C tadi ya, ke si C-nya tadi. Berarti ini kalau N-nya bergerak mendekati tak hingga, dia akan bergerak ke atau konvergen ke si C-nya ini. Terus ini pangkat ini, kemudian untuk K bergerak mendekati tak hingga. Nah ini ya ini N K dulu berarti ya, diambil K-nya dulu sampai K berapa. Kalau K-nya mendekati tak hingga ya sama seperti ini. Oke, kemudian untuk menunjukkan ke LP-nya itu dengan membuat ini tadi XM minus X itu sama dengan ini gitu ya. Karena dia tadi kalau LP kan berarti terbatas kan, ini lebih kecil dari tak hingga. Oke, saya pakai ini. Ini langsung mengklaim tadi dari sini untuk K ini lebih kecil berhingga. Nah inilah
Berarti kalau ininya sudah lebih kecil dari berhingga, pasti ini berada di dalam LP. Nah, ini kan berarti kalau kita buat ini, nah ini berada di dalam LP. Karena XM-nya anggota LP, X-nya juga berada di dalam LP, maka kita bisa menggunakan, perhatikan, diakali tadi X-nya sama dengan XM ditambah X min XM. Ini berada di dalam LP ya. Ini tadi XE-nya tadi karena berada di LP ya, karena diambil tadi. X min XM tadi ini juga sudah ini dari LP, karena apa? Karena dia lebih kecil hingga tadi masuk di LP, sehingga X yang sama dengan XM ditambah X minus XM ini juga berada di dalam LP. Oke, terus ini dituliskan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi konvergennya ke sini, X-nya berada di dalam LP. Jadi intinya seperti itu. Ambil barisan kausinya tadi konvergen, konvergensinya itu harus berada di dalam LP. Kalau itu LP. Sama, nanti ini juga ceritanya seperti itu. Kalau kalian mau pelajari, intinya semuanya seperti itu. Ini juga ambil barisan kausi di dalam CAB, tunjukkan nanti bahwa konvergensinya nanti berada di dalam CAB. Nah, itu seperti itu. Kalau yang kemarin tidak lengkap kemarin, barisan kausi, konvergen, tapi konvergennya itu kemarin apa? Tidak kontinu seperti itu. Ini agak menggunakan kontinuan seragam ya, karena di dalam interval apa? AB. Jadi interval yang tertutup terbatas. Oke. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan ini ya. Jadi ini untuk menunjukkan tadi konvergensinya itu kalau di dalam interval tertutup terbatas ya, itu ditunjukkan bahwa dia itu konvergennya apa, uniform atau seragam. Konvergen seragam dibahas di kemarin kelasnya Bu Rinur ya. Ya kan? Konvergen titik demi titik, konvergen seragam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya yang tidak lengkap kemarin sudah ditunjukkan. Itu juga ruang bernorma yang tidak lengkap juga ada seperti itu. Oke, ini kemarin yang belum terbukti tunjukkan ini ya, bahwa ini kausi ya. Kemudian ke konvergensinya sudah ditunjukkan, kemarin juga sudah, bahwa dia tidak kontinu ya, sehingga kita mengatakan bahwa dia tidak berada di dalam. Nah, ini sudah, ini kan tidak diklaim ini ya. Ini kalau ini integralnya negatif, sini sebelah kanan ini konvergen ke ini. Jadi boleh kemarin ditunjukkan kan kita menggunakan epsilon ya, jadi ini diurai dulu gitu ya, seperti itu. Oke, itu sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah mungkin bisa saya recordnya saya hentikan. Jadi nanti kalian boleh mengulang kembali kalau itu. Oh, sebentar. Ini hilang tidak, hilang tidak. Oke ya, sebentar. Ini susah untuk memunculkan tadi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin boleh dulu dibuka yang dari apa yang dari Pak Yunus. Nah, sebentar, sudah ini saya lama ini munculnya. Ini sudah ya, saya stop recording ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau kita berbicara di ruang norm tadi, sebentar ada beberapa ini completion ini ya. Ini kalau ada yang suka, kalau saya sudah lulus, saya belum lulus ya. Kalau saya sudah lulus boleh hubungi saya ini. Mau aplikasi juga boleh, kalau ada analisis fungsionalnya boleh saya sebagai co-pembimbing. Atau kalau suka yang membahas tentang ruang-ruang itu boleh ke saya. Ini expand-nya sudah banyak sekali, ada maksudnya sudah kita perluas gitu ya, ada ruang metrik, ada ruang metrikun, ada ruang bimetrik, ada ruang macam-macam ya. Di situ sudah di per ini, kemudian kita juga sudah apa, tapi ini terus terang ini dulu saya bekerja sendiri karena tidak ada temennya. Kemudian ada temennya Pak Sajidon itu ya. Sampai sekarang juga saya belajar sendiri. Kemarin belajar dengan Profesor Erna, kemudian Profesor Erna ya kemarin kena corona itu ya, sehingga tidak bisa lanjut gitu ya, tidak bisa lanjut.
Nah ini ya, nah ini sebentar. Kalau kemarin itu kan saya cerita begini kan, kalian itu harus mengetahui apa sih arti dari pemetaan gitu ya. Pada umumnya ini semuanya itu pemetaan. Ini saya pakai ini ya. Kemarin kan ini sepintas saja di luar itu sebagai tambahan. Jadi kalau kemarin itu kan mapping gitu ya. Mapping itu pemetaan gitu ya. Kita boleh mengatakan fungsi gitu ya. Nah, cuma di sini ada perbedaannya kapan kita mengatakan bahwa itu operator gitu ya. Kemudian kapan itu kita mengatakan sebagai fungsional. Nah, ini ada bedanya. Kalau pemetaan itu kan biasanya dari A ke B gitu ya, A-nya himpunan, B-nya himpunan gitu ya, sembarang yang tidak kosong gitu ya. Jadi supaya ini, jadi kita kalau kemarin ya kita kan mesti buat gini kan, nah gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya misalnya F gitu ya. Nah di sini A, di sini B. Nah itu berupa suatu pemetaan. Pemetaan itu adalah apa? Aturan yang memetakan gitu ya, aturannya ya, aturan yang memetakan setiap bla 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 gitu ya. Nah kalau operator itu bagaimana? Operator itu bedanya adalah domainnya itu adalah antar ruang vektor. Makanya kan ada operator linier kontinu, operator linier terbatas. Bahkan ketika kalian belajar di aljabar linier elementer dulu, operatornya itu kita sebut sebagai transformasi dari ruang vektor ke ruang vektor misalnya. Nah, transformasi dari ini ke sini gitu ya. Itu kalau kita mengatakan di sini adalah operator. Operator itu sebetulnya dari ruang vektor ke ruang vektor. Khususnya kalau kita belajar di ruang norm adalah dari ruang norm X ke ruang norm Z. Maka nanti kita sebut sebagai operator. Apakah operatorannya itu linier? Oh, tunjukkan. Apakah operatornya linier terbatas? Apakah operatornya linier kontinu? Kemudian bagaimana kaitannya dengan conjugate-nya dan seterusnya itu kita belajar di sini. Nah, itu. Jadi sudah ngerti ya di O ternyata kalau operator itu adalah dari ruang vektor ke ruang vektor. Khususnya adalah dari ruang norm ke ruang norm. Ya di situ ya. Nah di situ. Terus kemudian apa? Dikhususkan lagi di situ nanti ada muncul yang fungsional. Makanya ada analisis fungsional atau fungsional. Fungsional dari apa? Fungsional itu adalah dari ruang norm atau ruang vektor ke fieldnya itu kita sebut sebagai fungsional. Makanya nanti kalau kalian tugas akhir kalau yang belajar di pemodelan ya, itu kan ada muncul oh itu fungsional Lyapunov. Kemudian ditanya, kalian ngerti nggak fungsional Lyapunov? Nah, kalian bisa menjawab, oh Lyapunov itu adalah dari sini Bu ke R. Makanya itu nilainya Lyapunov itu kan integral bla 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 gitu. Karena berada di fieldnya ini, di C atau di R-nya itu. Oke ya, ini tambahannya aja. Kemudian kalau operatornya disebut linier terbatas, kemudian ada itu kita bisa mendalami di ini, di bagian setelah ruang norm. Dan kita biasa menyebut sebagai misalnya begini, B, X, Z, notasinya seperti itu. Ini adalah bounded linear dari X ke Y dan seterusnya itu dipelajari di sini. Nah, kemudian ini yang kita sebut sebagai dual atau dual atau conjugate temannya gitu ya, sekawannya. Itu nanti dipelajari lebih lanjut dan itu sampai dengan fit point teorem ini. Jadi ruang Banach ini lanjutannya ke teorema titik tetap. Dan dari teorema titik tetap itulah yang sekarang banyak dikembangkan di jurnal-jurnal yang sekarang ini pengembangan dari fit point Banach tadi. Si Banach ini yang menemukan di tahun 1920 ya Banach itu seperti itu. Oke, itu tambahannya aja supaya tidak penasaran bedanya apa antara mapping itu sendiri, operator itu sendiri, kemudian fungsional itu sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dan kalau nggak ada yang ditanyakan ya kita coba yang kemarin Pak Yunus minta ditambahkan ada beberapa mungkin sifat-sifat yang ada di dalam ruang bernorma gitu ya. Sifat-sifatnya ya mungkin ya hampir sama dengan ini ya. Sebentar. Ini kemarin sudah ya. Kombinasi linear ini kan punyanya yang kemarin kita pelajari yang ada ruang vektornya kemarin ya ada span, ada basis itu ya. Itu yang kalian harus bisa sendiri itu. Dan ini dijelaskan sedikit tentang basis ini. Nah ini di sini dijelaskan tentang basisnya kemarin itu. Kalau dimensinya n contohnya Rn gitu ya. Jadi kemarin kita sebut basis. Kemarin sudah saya minta untuk mencari ya contoh basis itu apa gitu ya. Oh dia itu harus bebas linier Bu. Kemudian yang kedua dia apa?
Span-nya harus apa kalau kemarin? Apa kemarin yang basis itu definisinya? Linearly independent. Dependent ini dan apa? Basisnya ini ya sama dengan dimensinya gitu ya. Apa? Span-nya kemarin gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ini setiap X ini, nah ini kayaknya di aljabar linear elementer dibuka kembali atau aljabar linear. Dan ini kita sebut sebagai canonical atau kanonik basis. Basis kanonik gitu ya. Nah, ini yang biasa di anak-anak yang suka apa ini? Anu ya, apa? Komputer ya. Nah, itu yang biasa digunakan adalah basis ini. Nah, itu ya. Itu saya tidak menggunakan, jadi ini tambahan saja kalau eh, sudah sampai di dimensi n-nya gitu ya. Jadi nanti kalian lihat aja soal-soalnya yang terkait yang sudah saya jelaskan maksudnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada soal-soal. Tunjukkan bahwa Cartesian product ini adalah ruang vektor misalnya. Ini kan soal. Soal kan ini ruang vektor. Jadi tunjukkan bahwa X-nya ini adalah cross ini, X1 cross X2. Tunjukkan bahwa dia ruang linier atau ruang vektor. Berarti apa? Tunjukkan bahwa apa kemarin? Ambil X di dalam ini. Artinya apa? X-nya ini berarti X1, X2. Kan gitu. Karena berada di dalam ini. Tunjukkan bahwa dia alfa kali X itu berada di sini. Terus seperti ini. Nah, ini harus ada definisinya. Misalnya seperti itu. Ini kan soal yang sudah saya jelaskan. Apa yang sudah saya jelaskan adalah ruang vektor misalnya. Kemudian ada banyak ya yang di itu. Kalau ini mungkin tidak terlalu banyak yang di Pak Yunus itu yang soal-soalnya banyak itu ya. Nah, ini ruang norm. Definisinya juga sudah ada. Paling sampai di situ. Nah, ini sudah sebentar ya. Mana yang ini juga sudah. Kemarin kita sudah tunjukkan. Nah, ini contoh-contohnya juga sudah. Bisa jadi ini saya keluarkan lagi ya. Ini misalnya CN atau mungkin LP ya, didefinisikan CAB mungkin gitu ya. Ini kita berikan lagi, boleh, enggak apa-apa. Kalau close book itu saya lebih lebih mudah membuat soal. Ya yang ada ya yang sudah bagus. Nah, ini misalnya di sini. Ini tunjukkan bahwa dia ruang matriks misalnya atau ruang norm atau bukan misalnya. Nah, ini kan ada di sini. Apakah dia ruang metrik? Ini kan ini juga bisa tuh ini tunjukkan bahwa S itu apa? S ini apa ya? Kalau C tadi, nah ini mungkin ini juga ini kita mengatakan apa? Yang di apa suatu metrik diinjus oleh norm pada ruang norm X yang memenuhi satu dua. Oh ini mudah ya ini DA ini tinggal ditulis saja ini normnya gitu ya. Normnya ini kan min ini gitu ya. Terus ini kan hilang. Oh iya sudah gampang ya ini ya. Terus yang bawah gampang enggak ini? D alpha X bentar ya pakai ini. Nah, ini gampang ya, ini hanya membuat tadi ini norm ini dikurangi, dah ada masalah. Ini alfa X, alfa Y, ya alfanya ini sifat N ya, itu keluar. Ya sudah, ini ya sudah tidak ada masalah. Ini apa? Translasi, oh invarian translasi. Jadi invarian translasi itu kalau ditambahkan suatu titik, titiknya itu adalah sebagai vektor ya, bukan titik T, titik. Kalau di R ya gitu ya. Tapi kalau ini adalah suatu vektor itu tidak ada pengaruhnya gitu ya. Jadi seperti masih ingat kan dulu eh, saya menerangkan itu loh. Mudah-mudahan masih ingat juga semua. Kalau tidak ingat ya enggak apa-apa. Itu loh dulu waktu kita berbicara ini suprimum A ditambah B itu loh dulu. Ini tidak ada artinya ketika kita apa ini A ditambah B, sorry, saya bicara ruang ukuran. Kalau ini kan lebih sama dengan A ditambah suprim. Ruang ukuran, sorry, sorry, sorry. Saya bicara kalau di ukuran itu juga begitu. Jadi measure, jadi ukuran itu juga tidak berpengaruh. Ini juga demikian. Jadi kalau kita tambahkan suatu nilai titik A gitu ya, A-nya itu tergantung di ruang ininya ya. Kalau di R ya berarti betul-betul titik gitu ya. Jadi jaraknya itu dia tidak apa, tidak ada di invarian tetap gitu ya, tidak berpengaruh dengan itu. Atau translasi invarian. Oke, itu tapi ya sudah ini udah. Kemudian apalagi yang mungkin ditanyakan oleh Pak Yunus. Nah ini norm X itu sebetulnya adalah jarak apa? Jarak titik X ke pusatnya atau ke
ke nol. Kalau kita berbicara nol atau zeronya kemarin adalah apa, vektor gitu ya, vektor nol gitu ya, seperti itu. Terus kemudian apa ini? Oh ini kita diminta untuk menunjukkan. Nah, ini apalagi di sini dengan merubah ini diubah ini. Oke, tunjukkan. Nah ini juga ini kan juga soal ini. Tunjukkan bahwa ini juga norm di mana di X. Jadi norm X itu tidak tunggal. Jadi bisa ini, mungkin bisa ini ketunjukkan bahwa ya, oh berarti sudah diklaim. Kalau pertanyaannya apakah ini norm, ya berarti bisa jawab tidak gitu ya. Nah ini, oke ini silahkan boleh. Kemudian yang ini apa? Nah ini juga demikian ya. Ini sudah berbicara ke persekitaran. Gitu. Nah ini persekitaran. Nah ini bentuknya ternyata begini. Kalau norm tak hingga sama dengan satu itu kan ini definisinya ada ya tadi ya, normnya apa tadi tak hingga tadi itu kalau digambarkan itu ternyata gambarnya seperti ini, ada yang gambarnya seperti ini gitu ya. Nah ini gambar aja. Nah ini kemudian konvek. Nah ini konvek ini dibahas lagi, ini yang kemarin yang di S1 itu ya, masa apa itu Alfian itulah, yang sekarang S2 itu kan ke sini dia ke konvek tapi ada aplikasinya kayaknya di komputasi ya seperti itu. Karena memang fungsional itu banyak aplikasinya di komputasi. Nah, ini sudah yang enggak ya enggak usah. Nah, ini beberapa sifat tadi subspace-nya. Nah, ini yang ada di mungkin ini teoremanya boleh dilihat di ringkasan dari Pak Yunus itu sudah dibuktikan singkat di situ. Jadi himpunan bagian Y dari ruang panah X itu lengkap jika dan hanya jika Y-nya itu tertutup. Jadi kalau menunjukkan Y-nya itu subset dari X, di mana X-nya itu sudah lengkap, cukup ditunjukkan bahwa dia itu close atau tertutup saja. Apakah dia lengkap? Oh iya, karena dia adalah subset dari Y, subset dari X, sorry. Kemudian X-nya ini adalah ruang panah, kemudian Y-nya ini tertutup. Jadi ditunjukkan dia tertutup gitu ya. Kalau yang ini apa? Oh ini yang konvergen tadi. Ini barisan XN ini di dalam ruang norm dikatakan konvergen jika X-nya ini memuat X atau tadi menggunakan bahasa itu tadi limit ini. Boleh ini notasi aja. Ini juga notasi. Kalau kita mau pakai itu tadi yang seperti tadi. Untuk setiap epsilon terdapat N anggota bilangan asli sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan N, normnya tadi kalau kita berarti pakai nilai mutlak ya tadi ya. Jadi kita menggunakan di XN XM-nya kita tadi pakai nilai mutlaknya tadi. Jadi kita tinggal merubah itu tadi di XN XN X-nya tadi adalah oh ini tadi ya. Di XN ini kan berada di dalam tadi apa ini? Norm ya. XN. Saya tadi nulis apa ya? Nah, pakai pakai nilai mutlak ya. Nah, ini di XN ini sorry tadi mestinya ini lebih kecil dari epsilon yang atasnya tadi. Oh, itu tadi yang anu ya. Yang sorry. Yang apa? Continue ya itu beda. Kalau continue itu kita berbicaranya tetap memang karena dia di dalam R gitu ya itunya apa normnya tadi. Kalau ini nah ini sudah sama. Boleh ini notasinya aja begini. Nah, kalau mungkin kalian melihat di kelasnya Pak Sajidon mendefinisikannya tidak menggunakan ini tapi hanya menggunakan begini. Xn min X ini konvergen ke 0 ketika N-nya mendekati tak hingga boleh. Beberapa jurnal itu sudah mengklaim seperti ini. Jadi ada yang menuliskan seperti ini, ada yang seperti ini. Yang seperti ini, yang seperti tadi. Kalau yang seperti ini adalah penggunaan untuk panah tadi. Itu lebih mudah kita menggunakan ambil sembarang epsilon dan seterusnya seperti itu. Kita menggunakan notasi ini tadi. Ya, oke. Kemudian ini kausi sama seperti tadi. Boleh pakai ini, pakai untuk setiap epsilon. Ini tadi diganti dengan DXN XM tadi boleh sama dengan normnya ini lebih kecil dari epsilon. Nah, kemudian pertanyaannya sama. Di dalam ruang bernorma yang selalu berlaku adalah apa? Di dalam ruang bernorma yang selalu berlaku ini X-nya ini gitu ya. Ini adalah ruang norm atau ruang bernorma. Yang selalu berlaku adalah kalau XN-nya ini konvergen, maka sama ya dengan itu ya.
XN-nya ini pasti barisan Cauchy. Tetapi yang ke sini tadi, nah tidak selalu berlaku. Kalau barisan Cauchy-nya tadi konvergen, berarti itu yang kita katakan sebagai ruang panah. Ya, seperti itu ya. Ini ke sini bisa ya membuktikan ya. Itu seperti pada analisis real aja, sama persis. Coba kalau kita tuliskan ini sama. XM-nya berarti begini. Seperti di ini ya, ambil 9 epsilonnya sama ya, terus ininya sama. Ini XM, XN itu diakali seperti di itu, akan lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, ini XM min X gitu kan. Ditambah X minus XN. Pakai begini. Terus apa lagi? Lebih kecil. Oh, ini pakai begini langsung. Nah, begini. Pakai. Nah, kalau mau sama dengan seperti tadi. Nah, ini. Karena dia konvergen tadi, berarti ini epsilon per 2, epsilon per 2. Jadi, lihat sama persis seperti analisis real 1, tetapi nol, mutlaknya kalian ganti dengan norm. Dah, itu aja. Kalau pada metrik gimana, Bu? Pada metrik tinggal diubah seperti kemarin. Di XN, XM, ya seperti itu. Jadi langkahnya sama. Jadi nanti boleh dilihat kembali buku analisis satunya. Kemudian kalian boleh sebentar. Ini sudah mau habis ini. Saya tidak cek ini sebentar. Oke, saya cek di akhir aja. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi langkahnya sama. Paling tidak contoh-contoh apa teorema-teorema yang seperti ini bukan teorema, ini masuk dalam lema saja. Karena nanti dipakai untuk menunjukkan panah, kemudian ditunjukkan bahwa dia bukan ruang panah dan seterusnya ya. Oke. Ini penulisan aja ini itu penulisan ya. Nah, apa-apa boleh begini kemudian koma, n mendekati tak hingga dan seterusnya. Kemudian ada tambahannya apa ini? Oh, ini kan sudah ada di matematika 1 ya. Cuma apa? XK-nya itu tidak berada di R. Kalau di matematika 1, matematika 2 ya, itu adalah di R gitu kan. SN itu jumlahan parsial suku pertama. Kalau limit SN-nya tadi konvergen, maka gitu kan, deret itu dia apa? Konvergen gitu kan. Untuk menunjukkan ini sama ya, sama persis. Jadi kalau barisan XA ini dikatakan konvergen jika barisan N suku pertama yaitu SN ini konvergen. Nah, cuma sekarang kita tidak membahas bilangan gitu ya. Jadi X1-nya itu bisa berupa vektor, bisa berupa suatu pasangan terurut tadi dan semua dan seterusnya. Jadi ini bersifat umum gitu ya, tidak bersifat yang seperti spesifik atau khusus di R gitu ya. Sama kok. Nah, ini kan gini, sama persis. Nah, ini. Nah, kalau ini deret yang pakai norm, kalau di matematika 2 saya menggunakan ini. Nah, ini kalau di matematika 2 tapi kadang tidak nututi waktunya gitu ya. Kalau kita masih ingat di matematik 2 tapi itu tidak dibahas, itu pakai begini. Nah, begini loh. Nah, itu kita namakan deret absolut. Kalau dia konvergen, konvergennya absolut gitu kan. Kalau sekarang di norm itu kita ganti deretnya ya begini gitu aja loh. Pakai norm gitu seperti ini. Norm X1 ditambah norm X2 tambah norm X3, maka sigmanya itu kita sebut sebagai konvergen absolut. Kita masih ingat ya dulu. Kayaknya ini nggak dibahas kok. Nggak dibahas eh, di mana? Di matematika 2 karena waktunya juga sudah habis gitu ya, seperti itu. Oke. Saya kira itu untuk yang di bagian ruang norm gitu ya. Bagian ruang norm sampai ini baterai saya juga sudah habis. Sebentar. Saya ini sudah ini ya ini kalau mau ditambahkan lagi. Ini kalau ini lanjutannya tadi basisnya tadi membentuk ini maka nah ini boleh itu dilanjutkan sendiri. Nah, ini hanya tambahan aja. Ini yang suka dengan ini yang sering ke komputasi itu kan mesti berbicara basis. Completion enggak usah, itu ada isometri dan seterusnya. Oke. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini atau pagi hari ini. Kalau mau ditanyakan boleh nanti di hari, saya stop share dulu ya, di hari Rabu besok. Ya, mungkin kalian boleh mencoba sudah membuktikan atau menulis ulang beberapa contoh ruang bana atau kemudian di soal-soal latihannya itu dikerjakan, tidak usah dikumpulkan, kerjakan sendiri aja yang mana yang dipilih, kemudian boleh ditanyakan pada saat nanti apa
kuliah. Sebentar. Ini 46. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebentar ya, saya ini dulu. Saya habis punya sama baterainya. Oke. Oke. Ada yang hari ini tidak masuk? Mungkin ketuanya Mbak Saima. Ada yang minta izin kah hari ini? Ya ada ya Mbak Saima. Nggak ada, Bu. Nggak ada yang Ini WA saya untuk izin, oh Bu. gitu. Ini 46, berarti kan 45. Kita ada 40. Ada yang mungkin merasa ini hafal dengan yang tidak datang ini. Coba dicek ininya supaya saya nanti bisa gampang untuk ngeceknya. Tidak usah saya absen satu persatu, tapi saya sudah bisa melihat yang tidak datang. Adakah yang mengenal oh ini tidak berangkat begitu? Oke, bentar ya. Mbak Arista ada? Hadir, Halo? Bu. Oh, ini oke ya satu lanjut aja. Ada Ibu. Sebentar saya hadir. Manda, Bu. Anda ada? Hadir, Bu. Oke, Bahrul, Hadir Bu, baru. oke, Wiki. Hadir Bu, Ini yang siapa? Ini Bahrul, yang Wiki. hadir Bu. Oke, Wiki ini hadir. tulisannya. Muhammad Rizwandi ada? Hadir, Bu. Oke, Hasna atau Raisen aja boleh. Raisen aja. Biasanya muncul di sini. Oke, saya ini dulu. Udah di galerinya aja. Sudah, saya ini aja saya screenshot.